Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, peserta akhir dari itikaf ya, di kesempatan kali ini di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu banyak kenikmatan, karunia, taufiknya, sehingga sampai dengan detik-detik penghabisan dari Ramadan kita masih bisa berkumpul di sore hari ini, yaitu di tanggal 30 Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Maret 2025. Dan di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan dari apa yang telah kita pelajari di 10 hari terakhir ini, yaitu kita akan menyelesaikan kitab Lubdatun fil Aqidati al-Islamiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan di pertemuan yang ke-10 ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang Ahdaful Aqidatil Islamiyyati, tujuan dari tegaknya akidah Islamiyah. Jadi setelah kita mempelajari tentang pondasi-pondasi dan akidah-akidah Islamiyah di 9 hari ini, mulai dari kita mengenal apa itu agama Islam, kemudian kita masuk kepada rukun-rukun Islam, dan kita masuk lagi kepada rukun iman yang 6, sampailah kita di pembahasan ya, apa tujuan dari tegaknya akidah Islamiyah ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa tujuan dari tegaknya akidah Islamiyah ini, maka al-mu'allif di sini terlebih dahulu menyampaikan tentang pengertian dari al-hadaf. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-hadafu lughatan yutlaqu ala ma'anin. Al-hadaf secara bahasa ya dimutlakkan, artinya diantaranya adalah al-gharadu. Jadi maksud secara bahasa dari al-hadaf ini adalah al-gharad ya, tujuan. Wa kullu syai'in maqsudun, ya, atau apa, segala sesuatu yang dimaksudkan ya, itu secara bahasa. Nah, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya teman-teman sekalian. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan, itu berujung kepada maksud ya, ada tujuan yang akan kita capai semuanya. Kita sekolah ada tujuannya, kita makan, kita minum, kita belajar, semuanya ada tujuannya. Maka termasuk ketika kita belajar akidah Islam ya, yaitu perkara-perkara yang sangat pokok dan mendasar dalam Islam ini, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang menancap dalam hati kita ya, itu akidah. Maka pasti tujuannya, kenapa kita belajar akidah ini?
Kalau sesuatu ini tidak ada tujuannya, maka ini adalah perkara yang sia-sia. Untuk apa kita pelajari? Ya, karena belajar akidah Islam ini memiliki tujuan sangat mulia, tujuan sangat agung, tujuan sangat besar, maka kita mempelajarinya, ya, sebagai seorang Muslim. Ya. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika akidah ini ya kita pelajari dan kita yakini dengan benar-benar, ya, dengan sesungguh-sungguhnya, ya, maka ini akan membuahkan hasil, ya. Yaitu apa? Akidah ini akan menjadi ikatan yang kuat dalam hati kita. Sekarang kita masuk kepada tujuan dari akidah Islamiyah, ya. Apa tujuan dari tegaknya akidah Islamiyah? Berkata Syekh di sini, awalan, yang pertama, ikhlasun niyati wal ibadati lillahi ta'ala wahdah. Tujuan pertama dari tegaknya akidah Islamiyah yaitu terwujudnya pemurnian niat, ya. Ikhlasnya niat, wal ibadati, dan terwujudnya pemurnian ibadah, yaitu penghambaan lillahi wahdah, yaitu kepada Allah semata. Jadi tujuan sangat agung, ya, tujuan besar dari kita belajar akidah Islamiyah, tegaknya akidah Islamiyah, yang pertama untuk memurnikan niat kita, ya, dan untuk mewujudkan pemurnian ibadah kita, yaitu penghambaan kita semata-mata hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Li'annahu al-khaliqu la syarikalah. Ya, karena al-khaliq, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang tidak ada sekutu baginya. Fawajaba an yakuna al-qasdu wal ibadatu lahu wahdah. Oleh karena itu maka wajib, ya, kita jadikan niat kita, maksud kita dan ibadah kita, ya, hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman, ya, sebagaimana akidah ini yang kita pelajari ini adalah pelajaran atau ilmu yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah lah yang memiliki sifat rububiyah, yang maha menciptakan, maha mengurus segala kehidupan makhluknya, tempat bergantung segala makhluknya, maha pemberi rizki, menghidupkan, mematikan. Maka selayaknya setelah kita pelajari akidah ini, ya, tidak ada lagi yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Taala, ya. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, sesuatu zat yang berhak diibadahi, zat itulah yang memiliki sifat rububiyah. Nah, kalau seandainya pengetahuan ini, akidah ini sudah tertancap dalam hati kita, ya, maka ini akan menimbulkan keikhlasan dalam ibadah, keikhlasan dalam niat, dan inilah yang menjadi tujuan pokok dari tegaknya akidah Islamiyah. Ya, kita bayangkan teman-teman, kalau seandainya orang yang tidak memiliki akidah ini, ya, tentu dia akan berbuat syirik kepada Allah Taala. Orang-orang di luar sana yang tidak menyembah Allah Taala, karena apa? Karena diantaranya adalah tidak tegaknya akidah Islamiyah dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, ya, tujuan yang kedua dari tegaknya akidah Islamiyah ini adalah tsaniyan tahrirul aqli wal fikri
minat takhabbuti al-fawdawi an-nashi'i al-khuluwil qalbi min hadhil aqidati. Tujuan yang kedua adalah tahrirul qalbi, ya. Tahrirul aqli, terbebasnya akal kita, ya. Wal fikri, dan pemikiran kita, minat takhabbuti, ya, dari pemikiran yang kacau, ya, dari kekacauan atau ruwet, ya. Sehingga kalau seandainya akidah sudah tertancap dalam hati kita, ya, kita akan terbebas dari kekacauan pemikiran, ya. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah-akidah yang lainnya. Li'anna man khala qalbuhu minha fahuwa imma farigul qalbi min kulli aqidatin wa 'abidun lil maddati al hissiyati faqat. Karena teman-teman sekalian, ya, di antara penyebab dari ruwetnya pemikiran kita itu, ya, adalah kosongnya hati kita dari akidah yang lurus, ya. Kosongnya hati kita ini dari akidah yang lurus. Akidah yang lurus itu akidah yang benar, ya. Akidah yang berasal dari Allah dan Rasulnya, itu akidah yang lurus. Sehingga ketika hati seseorang, ya, kalau kosong dari akidah yang lurus, akidah yang benar, yaitu akidah Islamiyah, nah inilah maka yang membuat pikirannya, akalnya itu menjadi apa? Kacau, ya, menjadi ruwet, ya. Kalau kita lihat orang-orang musyrik, ya, kita lihat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, cara berpikir mereka kita lihat, ya. Baik orang-orang kafir yang memang tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau orang-orang musyrik yang dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Ta'ala, ya. Atau orang yang mengenal ketuhanan itu secara global saja, ya. Dan pada prakteknya dia tidak menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita lihat kacaunya pemikiran mereka ini, ya, ini disebabkan dari kosongnya hati mereka dari akidah Islamiyah. Maka semua kekafiran, ya, kemusyrikan dan segala penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama ini, ya, dalam kehidupan ini, itu tumbuh dari kosongnya hati dari akidah yang benar. Karena kosong, ya, maka mudah untuk masuk, ya, pemikiran-pemikiran atau akidah-akidah yang menyimpang. Nah, karena masuknya akidah yang menyimpang dalam hati mereka, inilah yang menyebabkan mereka itu tersesat. Akidah yang lurus, ya, itu akan menumbuhkan cara berpikir yang sehat, ya, akan menimbulkan pemikiran yang sehat. Kalau orang dia memiliki akidah yang lurus, yaitu akidah Islamiyah, minimalnya apa yang telah kita pelajari selama 9 hari yang berlalu, ya, maka dia akan selamat dari pemikiran yang kacau balau, ya. Hidupnya akan terarah, hidupnya akan benar ketika memahami tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Pemahamannya benar, memahami tentang malaikat, tentang nabi-nabi, tentang kitab-kitab, tentang takdir, ya, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, benar semuanya. Kalau seandainya dia memiliki akidah yang lurus. Karena akidah yang lurus, akidah yang bersih itu mengajarkan sesuatu yang tertib, ya, sesuatu yang rapi, sesuatu yang sangat logis, masuk akal, ya, sehingga membuat kehidupan orang itu terarah, dia tidak mengalami kebimbangan dan kekacauan. Kemudian tujuan yang ketiga, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tsalitsan ar-rahatu an-nafsiyatu wal fikriyatu fala qalaqa fin nafsi wala ittiraba
fil fikri. Tujuan besar yang lainnya dari kita mempelajari akidah Islamiyah yaitu kita akan meraih jiwa yang tenang, ya, jiwa yang lapang, dan kita akan meraih apa? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, ketenangan dalam berpikir, ya. Karena kegoncangan-kegoncangan dalam masalah pemikiran ini, ya, kegoncangan-kegoncangan dalam jiwa kita, ya, ini disebabkan dari kosongnya hati, dari akidah yang benar. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu di sana sangat beda sekali, ya, kalau kita melihat kenyataannya, ya, antara pemilik akidah yang lurus dengan orang-orang yang hatinya itu kosong dari akidah yang lurus. Karena akidah yang lurus, akidah yang benar, dia akan memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki, ketenangan dalam berpikir, ya. Karena akalnya sehat, akalnya dituntun dengan, ya, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sana kita dapatkan perbedaan sangat jauh, ya, antara orang-orang yang memiliki akidah yang lurus dengan orang-orang yang hatinya kosong dari akidah yang lurus. Maka walaupun, ya, orang-orang yang berakidah tidak dengan akidah Islam, hatinya kosong dari akidah yang benar, ya, kalau kita perhatikan, walaupun dia memiliki harta yang berlimpah ruah dari dunia ini, ya, betul-betul dunia ini sangat melimpah, ya, di kehidupannya, tetapi ketahuilah, kalau kita duduk berdua dengan dia, ya, kita bercerita dengan dia, ya, pasti di sana mereka akan mendapatkan yang namanya kegoncangan-kegoncangan dalam hidup, ya. Ada aja masalah hidupnya. Baru kita akan sadar memang benar, ya, orang sekaya apapun kalau tidak diisi dengan akidah yang benar pada diri mereka, isinya adalah masalah. Walaupun bungkusnya seperti apa? Kebahagiaan. Kita akan dengar dari mereka, ya, kesempitan hidup mereka, ya. Walaupun harta mereka lapang, tapi hidup mereka sempit, ya. Hidup mereka sempit, teman-teman. Kesengsaraan, ya. Bagaimana kalau kita lihat orang yang sangat sibuk sekali, ya, seperti artis, pejabat dan sebagainya, sengsara mereka, ya. Hidupnya diatur oleh ajudan mereka, sekretaris mereka, diatur hidup mereka. Pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, nggak ada istirahat, ya. Istirahat mereka paling cuma di mobil ketika dalam perjalanan, ya. Ya, makan harus apa? Harus selektif, ya. Harus diatur, semuanya diatur. Hidup harus diatur, ya. Tidak tenang hidup mereka. Beda orang yang sederhana tapi hatinya dipenuhi dengan rasa apa? Rasa qanaah, diberikan akidah yang lurus dalam menghadapi rizki dari Allah Taala, maka tenang dia. Tenang, hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, ya. Berjalan tuh tidak ada yang mengawasi, ya. Bebas, ya. Kalau orang terkenal, ya, gelisah dia ketika keluar rumah tuh gelisah. Lihat dulu nih, ada orang nggak yang melihat dia nih, apalagi artis kan, harus sembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap, ya, biar nanti nggak dikejar sama wartawan. Kalau kita keluar rumah, siapa yang memperhatikan kita? Bebas, nggak ada yang melirik kita. Maka sungguh terjadi perbedaan sangat besar sekali. Kenapa, ya, mereka mengalami hal seperti ini, ya, orang-orang yang hatinya kosong dari akidah yang lurus ini? Karena mereka ini, ya, kehilangan sang pencipta. Mereka nggak tahu, ya, siapa sih yang menciptakan dia itu, nggak tahu, mereka kehilangan. Sehingga segala masalah yang mereka hadapi, mereka bingung mau mengadukan sama siapa ini. Mereka merasa segala
kesulitan-kesulitan yang terjadi pada diri mereka, ya, ini adalah beban yang sangat besar, ya, yang mereka bingung buat cari jalan keluar itu kemana. Kita perhatikan orang-orang yang secara intelektual mungkin mereka di atas rata-rata, ya, mereka adalah orang-orang yang hidup di negara-negara yang dikatakan maju di dunia ini, tapi kita lihat kehidupan mereka, ya, angka-angka kejahatan, angka-angka bunuh diri, ya, sangat besar sekali, ya. Itu karena mereka kehilangan sosok sang pencipta, ya. Karena akhirnya apa? Akhirnya ketika ada beban, ada masalah dalam hidup mereka, mereka akhiri dengan jalan pintas, ya. Karena mereka merasa tidak ada yang bisa menolong mereka. Tapi kalau orang beriman, mau semiskin apapun dia, sesulit apapun beban dia, ya, dia masih bisa mengatakan, ya, ada Allah yang maha segala-galanya yang bisa membantu masalah dia. Nah, ini beda. Ini apa? Ini berkat akidah yang tertancap dalam hati seseorang. Tidaklah dia mengatakan hal tersebut kecuali ada akidah yang menancap di hatinya. Kalau nggak ada akidah, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Orang yang memiliki akidah yang lurus, ya, dia akan senantiasa apa, ya, menyambungkan segala permasalahan kehidupan dia dengan Sang Pencipta, ya. Dia meyakini bahwasanya dia adalah seorang hamba dan ada Sang Pencipta yang senantiasa membantu dia, sehingga segala kehidupan, ya, segala masalah kehidupan dia yang membebani dia, ya, baik dari masalah dunia maupun masalah yang lainnya, apa, dia naikkan ke Rabbul Alamin, ya. Dia naikkan kepada Rabb sesembahannya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tenang hidupnya. Ini buah besar dari apa? Mempelajari akidah Islamiyah ini. Orang-orang yang memiliki akidah Islamiyah, ya, banyak di antara mereka kita perhatikan, ya, segala bencana, musibah mereka sikapi dengan apa? Dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kelapangan dan keriduan. Betapa banyak teman-teman kita perhatikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, misalkan di Suriah dan yang lainnya, mereka sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu karena kuatnya akidah mereka. Mereka yakin bahwasanya Allah akan membantu mereka. Tentu kalau seandainya mereka bukanlah orang-orang yang berakidah, mereka akan senantiasa mengeluh ke manusia, merintih ke manusia, dan nggak sanggup menghadapi ujian berupa perang yang ada di sana, ya. Nggak sanggup. Maka keimanan orang-orang seperti itu beda dengan orang-orang yang apa? Yang mungkin, ya, yang tidak berada di sana, ya. Karena belum tentu kalau seandainya kita misalkan diuji dengan hal seperti itu kita kuat, ya. Yang kuat adalah orang-orang yang memiliki kadar akidah yang kuat pula kepada Allah dan hari akhir. Kemudian teman-teman, tujuan yang keempat dari tegaknya akidah Islamiyah ini, salamatul qasdi wal amali minal inhirafi fi ibadatillahi ta'ala au muamalati al makhlukina. Tujuan yang keempat adalah selamatnya tujuan, ya, qasd, ya, maksud. Selamatnya amalan, yaitu tujuan kita dalam beramal, ya, tujuan kita dalam dalam amalan kita, yaitu selamat, ya, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, al-inhiraf, ya, penyimpangan-penyimpangan, baik dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala fi ibadatillahi ta'ala au muamalatil makhlukina, atau, ya, muamalah kepada sama makhluk, ya. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan tegak
tegaknya akidah Islamiyah yang keempat, ya, itu selamatnya tujuan kita, maksud kita, ya, dan selamatnya amalan kita dari segala penyimpangan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala maupun bermuamalah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala misalkan, maka kalau seandainya dia memiliki akidah yang kuat, akidah yang lurus, akidah yang benar, yaitu akidah Islamiyah, maka ketika dia beribadah pada Allah, dia betul-betul mengikhlaskan amalannya semata-mata untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia hanya menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena setelah dia belajar akidah, dia tahu persis, ya, siapa Allah dan siapa makhluk. Nah, ketika dihadapkan dengan tujuan ibadah, ya, maka dia tahu bahwa Allah ini adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka dia akan murnikan ibadah dia hanya untuk Allah. Nah, ini karena pengetahuan akidah dia, ya. Dan dia tahu siapa itu makhluk. Dia sudah belajar bahwasanya apa itu malaikat, apa itu nabi, ya. Kalau ternyata mereka semua ini adalah makhluk Allah, nah, maka ketika dia telah menancap dalam hatinya akidah tersebut, dia tidak akan menyembah malaikat, tidak akan menyembah rasul dan lain sebagainya. Nah, kalau ada di sana orang-orang yang menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, misalkan menyembah malaikat, menyembah rasul, nah, berarti apa? Padanya, ya, tidak ada akidah yang lurus, ya, seperti itu. Jadi tujuan besar yang keempat kita mempelajari akidah Islamiyah adalah agar selamatnya, maksud ibadah kita itu selamat, agar kita murnikan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan-amalan kita itu selamat. Kemudian berkaitan dengan muamalah sama makhluk, ya, maka dengan akidah Islamiyah, orang yang memilikinya, dia akan menghasilkan apa? Dampak muamalah yang bagus kepada sama hamba, sama makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana bermuamalah, ya, dengan jual beli sesama makhluk, ya, tidak boleh curang, harus memudahkan, tidak boleh ada riba dan sebagainya, ya. Itu semua bisa terjadi karena dia memiliki keyakinan yang benar terhadap akidah Islamiyah. Dia tahu bahwasanya nanti ini akan berefek, akan berdampak, ya, Allah akan memberikan balasan, ya, kepada dia kalau seandainya dia berbuat curang, misalkan di akhirat nanti, misalkan. Nah, ini kan bisa teryakini kalau seandainya dia memiliki akidah yang benar, ya. Kalau nggak punya akidah, teman-teman sekalian, ya, nggak ada takutnya orang itu berbuat curang, ya, berbuat riba, korupsi dan sebagainya. Ya. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, bahwasanya dia nanti akan dihisab, akan diazab dan sebagainya, maka dia bebas hidup di dunia ini. Nah, maka muamalahnya jelek terhadap sama manusia dan muamalah-muamalah yang lainnya. Kemudian tujuan yang kelima dari tegaknya akidah Islamiyah adalah al-hazmu wal jiddu fil umuri. Dia akan memiliki apa? Hazm, ya, semangat yang besar, ya, wal jidd, semangatnya, dan memiliki kualitas, ya, amal dan kualitas kerja, yaitu etos amal, etos kerja yang tinggi, ya, dalam segala urusan. Jadi orang yang memiliki akidah yang lurus, yang benar, yaitu akidah Islamiyah, dalam menjalani kehidupan ini, ya, baik dalam amal dan kerjanya, dia akan memiliki semangat yang besar. Nah, semangat yang besar, ya, dalam beramal, misalkan, kenapa kita kok bisa tahan, ya, salat puluhan rakaat,
misalkan, atau mengeluarkan uang dan jumlah yang besar ya dengan cuma-cuma, karena akidah Islamiahnya sudah tertancap ya, keyakinannya bahwasanya nanti ya Allah akan mengganti ya apa yang telah dia kerjakan itu dengan balasan yang melimpah misalkan. Maka ketika dia berbuat amal semangat ya, semangat. Maka ciri di antara orang yang tidak memiliki akidah Islamiah yang kuat ya, lihat ibadahnya, lihat amalannya. Kalau malas berarti apa ya? Nggak kuat akidahnya. Nggak kuat akidahnya. Karena dasar kita melakukan ibadah itu kan pertama cinta, teman-teman sekalian kan? Cinta kepada Allah Taala. Nah, cinta ini kenapa kok kita bisa cinta? Ya, karena kita memiliki akidah, memiliki iman kepada Allah Taala. Terus di sana ada roja, ya, ada rasa berharap kita kepada Allah Taala tentang apa yang kita kerjakan ini. Kemudian ada khauf, ya, ada rasa takut kita kalau seandainya kita nggak kerjakan perintah Allah, kita akan mendapatkan ini dan itu misalkan. Nah, itu semuanya terbangun dari akidah. Maka kalau seandainya akidahnya benar, tertancap dalam hatinya, maka apa? Akan semangat dia untuk beramal. Begitu juga dengan kerja. Waktunya beramal, waktunya bercocok tanam, ya, waktunya bekerja misalkan. Dia berharap, ya, berharap pahala yang sempurna dari Allah Taala nantinya. Kita bayangkan kalau seandainya orang beramal dia tidak ada akidahnya, maka hampa kan, hampa. Dan bahkan dia akan mikir-mikir dalam beramal itu. Buat apa aku capek-capek ya, berdiri, ruku, sujud ya? Apa sih yang aku dapatkan? Nah, itu kalau nggak punya akidah, mengeluarkan uang ya 100 juta, 1 M misalkan. Kalau orang nggak punya akidah, dia akan berpikir berkali-kali ya. Aku yang capek kerja, ke orang lain menikmatinya, seperti itu kan? Seolah-olah seperti gak diganti sama Allah Taala. Maka inilah keyakinan ya, sehingga ketika orang yang memiliki akidah ini, dia tidak akan menyia-nyiakan detik-detik waktunya yang Allah berikan kepada dia untuk beramal kepada Allah, untuk meraih pahala yang besar. Karena apa teman-teman? Karena nasib kita ya itu sangat bergantung kepada amal kita ya. Kata Allah Taala, walikulli darajat mimma amilu. Setiap orang itu akan ya, setiap orang akan mendapatkan derajat ya, atau kedudukan sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Gak akan sama orang yang malas-malasan dengan orang yang rajin dan beribadah, derajatnya gak sama. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kata beliau apa? Ihris alama yanfa'uk. Ya, semangat ya. Bersemangatlah kalian dalam beramal, dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Semangat. Ya, karena di sana pasti ada balasannya. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki akidah tidak akan malas, teman-teman. Tidak akan loyo, ya. Dia akan betul-betul survive, ya. Betul-betul akan mengeluarkan segala kemampuannya yang dia miliki untuk apa? Untuk beramal, untuk beribadah ya. Jadi dia akan militan. Militan itu apa ya? Bahasa itunya. Gesit ya. Ya. Dalam apa? Mewujudkan amal di kehidupan ini ya. Dia akan lesu dia. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput dia. Kemudian yang keenam, tujuan dari tegaknya akidah Islamiah yang keenam, takwinu ummatin qawiyatin tabdulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha. Tujuan yang keenam dari tegaknya akidah Islamiah yaitu akan membentuk umat yang kuat ya, terbentuknya umat yang kuat, umat yang kokoh, umat yang hebat ya.
Umat yang betul-betul memperjuangkan agamanya ya. Nah, ini terlahir dari akidah yang benar. Kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW ya, itu sangat luar biasa kan, sangat luar biasa. Perjuangan mereka dalam menegakkan agama ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita pelajari kenapa mereka bisa seperti itu dikarenakan akidah mereka yang tertancap kuat ya. Akidah Islamiah mereka yang tertancap kuat ya. Sehingga kita baca sirah-sirah mereka ya, bagaimana mereka beramal ya, menghadapi cacian makian dari musuh-musuh Allah, menghadapi musibah yang Allah berikan kepada mereka ya. Kemudian perjuangan mereka dalam berjihad perang ya. Bagaimana juga mereka itu berinfak, mereka sangat gak ada tandingannya ya sama orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena akidah mereka ya, sangat tinggi. Menurut mereka itu para sahabat Nabi SAW tidak ada yang sia-sia ya, apa yang mereka perbuat itu ya. Mereka semua meyakini bahwasanya apa yang mereka keluarkan akan diganti oleh Allah Taala. Kalau seandainya kita ini memiliki akidah yang sama ya, memiliki akidah seperti itu, tentu ya umat Islam ini nggak ada yang miskin teman-teman, nggak ada yang miskin ya, nggak ada yang miskin karena semuanya semangat kerja, semangat beramal, semangat berinfak, semangat membantu ya. Kalau kita perhatikan sekarang kan kenapa umat Islam ini terpuruk kan, karena akidah mereka terkikis. Akidah mereka terkikis tentu nanti berefek kepada amal mereka, kerja mereka dan lain sebagainya. Jadi akidah itu nutrisi hati ya. Hati ini penggerak dari jasad kita. Bahan bakarnya itu sini. Ini semuanya digerakkan sama hati kita. Kalau hati kita malas, padahal tangan kita, kaki kita baik-baik saja, kita nggak akan bisa menggerakkannya kalau nggak berangkat dari sini. Kelihatan kadang kalau orang kerja dengan hati dengan tidak dengan hati kelihatan cara kerjanya kelihatan. Ini penentunya ini. Orang yang kerja dengan hati walaupun dia capek, badannya mungkin udah lemes ya, udah butuh istirahat ya. Tapi karena hatinya ini yang menyuruhnya, kuat dari hatinya ya, maka nggak akan dirasakan oleh jasadnya ya. Tapi kalau hatinya sudah lemes ya, kerjanya nggak berangkat dari hati, benda yang ringan pun nggak bisa diangkat ya, atau bisa diangkat tapi dengan apa? Nah, gitu. Seperti itu. Nah, ini nih ya, pentingnya hati ini pendorong dari bahan bakar untuk melakukan amal. Kemudian tujuan yang terakhir dari tegaknya akidah Islamiyah ya adalah al-wusulu ila sa'adati dunya wal akhirah. Ya, akidah ini akan mengantarkan akan menjadi wasilah kepada kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi di antara jalan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat ya, itu akidah yang lurus, akidah Islamiyah. Yakinkan dalam hati kita, kalau seandainya kita tidak memiliki akidah yang benar, itu akidah Islamiyah, gak akan bahagia hidup kita di dunia sebelum di akhirat ya. Di dunia gak bahagia, apalagi di akhirat. Di dunia tadi dia akan menghadapi atau akan dihinggapi oleh kegelisahan, kesulitan hidup, kesengsaraan ya. Di akhirat ya azab menunggu dia, seperti itu. Tapi kalau orang yang memiliki akidah yang lurus, ini wasilah yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Di dunia dia akan mendapatkan ketenangan hati ya, kebahagiaan ya, jauh dari kegalauan ya, dijauhkan dari penyimpangan dalam dunia ini. Walaupun secara zahir mungkin dia dilihat sama orang miskin ya, sempit hidupnya. Tapi belum tentu kalau saya antum tanyakan kepada dia ya, belum tentu apa yang antum anggap itu sama.
Aduh kasihan bapak ini. Dia bilang, saya bahagia dengan kehidupan saya seperti ini. Kalau antum gak percaya, ya sekarang antum miskin ya misalkan, nah coba antum jadi orang kaya. Bandingkan. Tapi kalau antum kaya terus beriman, punya akidah yang lurus, ya mungkin double kebahagiaannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Barang siapa, kata Allah, yang mereka itu beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, ya, maka sungguh kami akan hidupkan dia dari kehidupan yang baik, ya. Hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ya. Dan kami akan balas mereka, ya, dengan balasan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini janji dari Allah Taala. Di dunia Allah akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang tidak menyusahkan dia, ya. Dan di akhirat, ya, dia akan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dapatkan di dunia, itu surganya Allah Taala. Hadhihi ba'du ahdafi al-aqidatil islamiyah. Nah, ini teman-teman sebagian dari tujuan dari tegaknya akidah Islamiyah yang disampaikan oleh Syekh di sini. Narjullaha ta'ala an yuhaqqiqaha lana. Kita, ya, berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar, ya, Allah memberikan akidah Islamiyah kepada kita, ya, dan mewujudkan apa yang ada di tujuan-tujuan yang telah kita sebutkan ini. Ada 7, ya, oleh jami'il muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin sekalian. Alhamdulillah, ya, sudah selesai pembahasan dari kitab ini. Maka ingat tadi, ya, tidak, ya, sia-sia kita dalam mempelajari akidah Islamiyah ini. Ada tujuan besar yang Allah berikan kepada kita jika kita mempelajari akidah Islamiyah dan tegaknya dalam hati kita. Di antara 7 itu, semoga yang 7 ini bisa kita dapatkan dari buah mempelajari akidah Islamiyah ini, sehingga dalam mengarungi kehidupan ini kita menjadi manusia yang tenang, ya, manusia yang terbimbing, ya, dan manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Taala. Allah berikan kehidupan yang bahagia, Allah balas amal-amal kita dengan kelipat gandaan yang besar, ya. Mungkin cukup sampai sini dulu, ya, pertemuan kita. Kita alhamdulillah hari ini telah menyelesaikan pembahasan kitab yang sangat penting sekali, yaitu Lubdatun fil Aqidati Islamiyah, yang dibahas selama 10 hari. Tentu pembahasan yang disampaikan oleh pemateri, ya, dari hari pertama sampai dengan hari 10 ini sangat terbatas sekali, ya, hanya membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Untuk pendalamannya kita bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lain seperti Syarah Ushul Iman dari Shalih Utsaimin, ya, dan lain sebagainya. Dan semoga apa yang telah disampaikan ini menancap dalam hati kita, menjadi ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.